Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia N dengan NIM 22044111026 dengan program studi Teknik Informatika dengan dosen pengampu Alim Surya Saruman Eskom MPD. Baiklah, untuk memenuhi salah satu tugas UTS di mata kuliah jaringan komputer, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang topologi jaringan. Baiklah, di sini kita akan membahas 5 topologi jaringan. Yang pertama, topologi jaringan bus, yang kedua topologi jaringan ring, yang ketiga topologi jaringan star, yang keempat topologi jaringan tree, dan yang kelima topologi jaringan mesh. Yang pertama itu topologi jaringan bus. Topologi bus yaitu jenis dari topologi di jaringan komputer yang memakai kabel tunggal sebagai media transfernya atau memakai kabel pusat sebagai tempat yang mana seluruh klien dan server terhubung. Pemakaian topologi bus di jaringan komputer dimanfaatkan untuk mempermudah sambungan antara klien dan server yang berada dalam satu jaringan agar lebih mudah ketika berbagi data. Ciri-ciri dari topologi bus merupakan topologi lama yang disambungkan dengan satu kabel dalam satu baris, tidak memerlukan peralatan aktif untuk menghubungkan terminal ke komputer. Apabila kabel terputus, maka komputer lain tidak bisa berkomunikasi. Sulit mengidentifikasi masalah yang muncul. Kelebihan dan kekurangan topologi bus. Kelebihannya yaitu irit kabel karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya sehingga terputus. Instalasi tergolong cukup mudah karena layout yang cukup simpel, kecepatan pengiriman data yang tinggi, irit biaya karena irit kabel. Adapun kelemahan dari topologi bus, yang pertama, jika terjadi kesalahan dapat mengganggu komputer lain yang terhubung dengan kabel utama. Yang kedua, sulitnya melakukan perawatan jaringan jika skalanya besar. Yang ketiga, dibutuhkannya reparator untuk memperkuat sinyal jika jaraknya jauh. Yang keempat, sering terjadi tabrakan data. Yang kedua yaitu topologi ring. Topologi ring merupakan topologi alur data yang berbentuk cincin. Topologi ini menghubungkan satu host ke host setelah dan sebelum, atau dengan kata lain setiap node terhubung ke node yang selanjutnya. Kemudian node yang terakhir terhubung ke node yang pertama. Jadi dalam topologi tersebut tidak ada awal dan tidak ada akhir, dan semua komputer bisa mempunyai dua sifat, yaitu sebagai klien dan server. Ketika suatu komputer mengirim data ke komputer lain, maka data tersebut akan melewati komputer-komputer sampai komputer tujuan. Adapun ciri-ciri dari topologi ring, teknologi IBM yang bisa dipasang dengan mesin IBM AS400. Yang kedua, menggunakan standar IE 802.5. 3. Secara alur dan tata letak fisik alur jaringannya membentuk cincin. Yang ketiga, konektor Automate User Interface. Yang keempat, teknologi token passing untuk mengirim paket data dalam jaringan, dalam ring. Adapun kelebihan dan kekurangan topologi ring, kelebihannya itu semua komputer mempunyai hak yang sama, yaitu bisa sebagai klien dan server, serta tidak membutuhkan kendali pusat. Yang kedua, menghubungkan secara langsung dua perangkat dalam jaringan. Yang ketiga, identifikasi kerusakan mudah karena sinyal data selalu bergerak lurus dari perangkat mengirim sampai perangkat tujuan. Adapun kekurangan dari topologi ring, yang pertama, sulit ketika menambahkan komputer atau mengurangi komputer karena semua komputer harus diset ulang pengaturan jaringannya. Yang kedua, karena siklus jaringan melibatkan semua komputer yang saling terhubung satu sama lain. Apabila komputer yang satu rusak atau bermasalah, maka akan berdampak fatal secara keseluruhan terhadap kondisi jaringan. Yang ketiga, kepadatan lalu lintas jaringan yang tinggi menyebabkan rentan terhadap kerusakan jaringan. Yang ketiga itu topologi star.
Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau switch. Intinya topologi ini menggunakan switch atau menghubungkan dari komputer satu ke komputer lain. Switch berfungsi untuk menerima sinyal-sinyal komputer dan meneruskan ke semua komputer yang terhubung dengan switch tersebut. Topologi jaringan star termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Adapun kelebihan dan kekurangan topologi star, kelebihannya yaitu kerusakan pada satu saluran hanya akan mengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan stasiun yang terpaut. Tingkat keamanan termasuk tinggi, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Yang keempat, penambahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Yang lima, paling fleksibel. Sedangkan kelemahan dari topologi star, yang pertama, jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Boros dalam pemakaian kabel jadi elemen kritis karena kontrol terputus. Jaringan tergantung pada terminal pusat. Biaya jaringan lebih mahal daripada bus atau ring. Yang keempat yaitu topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon ini sebenarnya merupakan sebuah gabungan antar sistem yang berada pada topologi bus dan topologi star. Hal ini karena sistem penghubung yang terdapat pada topologi tree ini bertingkat seperti sistem penghubung yang dimiliki oleh topologi star. Sistem penghubung yang bertingkat tersebut akan digabungkan ke dalam satu topologi bus, di mana topologi bus ini mempunyai peran sebagai backbone atau tulang punggung. Kelebihannya, yang pertama, mudah mengembangkan menjadi jaringan luas, mudahnya mendeteksi kerusakan atau kesalahan, manajemen data yang baik. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, kinerja yang lambat, yang menjadi peran penting menggunakan biaya yang banyak karena menggunakan banyak kabel. Jika komputer yang ada di tingkat tinggi mengalami masalah, maka komputer yang di bawahnya juga mengalami masalah. Yang terakhir yaitu topologi mesh. Topologi mesh merupakan topologi jaringan komputer yang menghubungkan semua komputer secara penuh. Topologi ini adalah topologi yang paling kompleks dibandingkan dengan topologi jaringan lainnya. Topologi jenis ini banyak digunakan oleh penyedia layanan internet ISP. Konsep dari topologi ini adalah setiap komputer dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Topologi jenis ini banyak digunakan penyedia layanan internet ISP. Konsep dari topologi ini adalah setiap komputer dalam jaringan sering terhubung satu sama lain, sehingga jika terjadi kerusakan pada salah satu komputer tidak berpengaruh pada komputer lain atau berpengaruh pada jaringan. Kelebihan dan kekurangan topologi mesh. Kelebihannya yang pertama, topologi mesh dapat dengan cepat mendeteksi kesalahan atau gangguan dalam jaringan komputer. Yang kedua, topologi mesh meningkatkan kelemahan data yang di-sharing dalam jaringan komputer tersebut. Yang ketiga, topologi mesh sangat aman dan dari gangguan oleh komputer lain yang mengalami masalah dalam jaringan. Yang keempat, relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Adapun kekurangan dari topologi mesh, pada proses instalasi pada topologi mesh sangat rumit sehingga membutuhkan tenaga ahli dibandingkan jaringan komputer. Yang kedua, topologi mesh membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan topologi jaringan lainnya. Yang ketiga, topologi ini kurang praktik sehingga tidak cocok untuk keperluan sehari-hari. Yang terakhir, biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Jadi kesimpulan dari topologi jaringan
adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Topologi terdiri dari beberapa jenis, yaitu topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi tree, dan topologi mesh, yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dalam perbandingan antara semua topologi yang sudah dijelaskan sebelumnya, topologi yang paling baik digunakan yaitu topologi star, karena jika salah satu komputer down tidak mempengaruhi yang lain, dan pelacakan kesalahan sangat cepat dan akses ke komputer lain lebih cepat dan mudah di-upgrade. Baiklah, itulah presentasi dari saya mengenai topologi jaringan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.